Pertama bahwa bagaimanapun Pak Prabowo sudah 2 kali maju sebagai capres. Artinya beliau punya investasi yang besar di Jawa Timur, investasi elektoral. Ya, jadi wajar Pak Prabowo tidak tertinggal cukup jauh gitu ya, karena beliau masih punya tabungan ibaratnya kan, masih punya tabungan elektoral di Jawa Timur. Justru sebenarnya Ganjar sebagai tokoh baru mampu melampaui Pak Prabowo di Jawa Timur itu sebuah prestasi tersendiri. Artinya justru sebaliknya bahwa kedatangan beliau yang sering kali ke Jawa Timur itu membawa berita yang cukup baik, berita yang bisa membuat teman-teman dan partai koalisi juga pendukung Mas Ganjar itu bisa berbangga hati. Namun di satu sisi ya kita terus bergerak menciptakan dialog-dialog yang cukup baik, yang interaktif kepada masyarakat atau publik untuk lebih meningkatkan spirit dan kerja keras di tingkatan seluruh elemen-elemen pendukung Mas Ganjar agar ke depan Mas Ganjar memang menjadi calon presiden yang memang diharapkan dan diunggulkan oleh masyarakat Indonesia. Membaca survei itu bagi saya tidak hitam dan putih ya. Secara umum survei itu adalah bagaimana potret persepsi publik ya, yang saya kira didasarkan atas realitas politik yang berkembang. Kalau Mas David tadi misalnya menyebutkan di Indonesia survei antara Prabowo dan Ganjar itu selisihnya 1%. Nah, dalam logika survei selisih 1% itu tidak boleh ada yang mengklaim siapa yang paling menang dan siapa yang paling kalah, karena itu masih dalam rentan margin of error. Survei Capres SSC, Ganjar Pranowo peringkat 1 di Jatim. Lembaga Riset Surabaya Survei Center mengungkapkan baca pres Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP menjadi pilihan warga Jawa Timur pada Pilpres 2024. Dalam survei terbaru itu, Ganjar menduduki peringkat 1 dengan elektabilitas sebesar 33,5%. Tren positif peningkatan elektabilitas Ganjar makin menguatkan dirinya mampu merebut hati masyarakat Jatim, kata peneliti SSC Iksan Rosadi pada Rabu. Kendati begitu, dominasi Ganjar masih dibayangi secara ketat oleh beberapa nama, baik itu Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Dia merinci Prabowo menduduki peringkat 2 dengan elektabilitas 28,4%, serta Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 12,4%. Adapun nama-nama lain yang muncul masih di bawah 5%, antara lain AHY 4,5%, Ridwan Kamil dan Hovifah Indar Parawansa 4,2%, Mahfud MD 1,8%. Berikutnya Erick Thohir 1,6%, Muhaimin Iskandar 1,2%, serta Airlangga Hartarto serta Sandiaga Uno 0,8%. Adapun sebanyak 6,6% dari total responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Ihsan menilai Ganjar memuncaki elektabilitas bursa capres di Jatim tidak lepas dari kerja politik panjang yang dilakukan selama ini, baik menjadi Gubernur Jawa Tengah maupun sebagai tokoh terkemuka di PDIP. Sebagai gubernur, Ganjar dinilai berhasil mengelola dan memimpin Jateng, ditandai dengan berbagai penghargaan yang diterimanya sebagai kepala daerah. Adapun sebagai tokoh politik, Ganjar juga sukses membangun citra positif sejauh ini, ucapnya. Perlu diketahui, penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilakukan dari tanggal 25 Juli hingga 3 Agustus 2023 di 38 atau kabupaten kota di Jawa Timur. Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Penentuan responden dalam setiap kartu keluarga atau KK dilakukan dengan bantuan Quiz Grid.